Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 1. Kegiatan belajar 2. Pengertian filsafat hukum. Setelah Anda memahami pengertian filsafat dan lingkup kajian filsafat, kini tiba saatnya Anda perlu memahami pengertian hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum bukanlah cabang dari ilmu hukum, melainkan cabang dari ilmu filsafat yang hendak menelaah hukum dengan pendekatan filsafati, yakni dengan melihat dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari hukum. A. Pengertian hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, Anda tentu saja sudah mengenal bahwa untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis, ada seperangkat kaidah atau norma yang perlu kita taati. Ingatkan pelajaran pendidikan moral Pancasila, PMP, atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPK, pada waktu Anda berada di SD, SMP, atau SMA. Ada 4 kaidah atau norma yang ada di masyarakat, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama berbicara mengenai kewajiban seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya. Tuhan telah menegaskan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Lihat Qs. Az-Dzurriyyat 56. Ibadah dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manusia yang lalai akan mendapatkan sanksi di akhirat kelak. Berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bertitik tolak dari hati nurani setiap manusia. Setiap manusia secara fitrahnya harus berbuat baik terhadap sesama, menghormati kedua orang tua, dan menghormati sesama. Pelanggaran terhadap norma ini akan menyebabkan Anda menjadi cemas, tidak nyaman, merasa bersalah, dan sebagainya. Dengan demikian, sanksi berasal dari diri sendiri. Norma yang sudah memperhatikan aspek eksternal, yakni norma kesopanan. Pelanggaran terhadap norma ini akan membuat Anda dikucilkan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Contoh yang dapat diberikan, misalnya Anda tidak datang ke tetangga yang mengalami musibah tanpa alasan yang jelas atau Anda tidak datang pada saat ada kerja bakti di kampung. Hal ini, kalau Anda lakukan berulang-ulang, Anda akan dikucilkan. Ketika Anda mengalami hal yang sama, tetangga Anda pun akan cuek. Norma terakhir yang mempunyai kekuatan memaksa dan memiliki sanksi yang relatif tegas adalah norma hukum. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendatangkan sanksi yang berlakunya dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara, yakni melalui lembaga-lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apa itu hukum dan apa saja yang dikategorikan sebagai hukum. Mengenai hal ini, akan dijelaskan secara ringkas dalam pokok bahasan ini. Peraturan hukum hanya merupakan lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma-norma hukum. Menurut Zevenbergen, sebagaimana dikutip oleh Sacipto Raharjo, norma hukum mengandung 2 hal berikut. 1. Patokan penilaian, yaitu menilai kehidupan masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik. 2. Patokan tingkah laku, yaitu berdasarkan suatu penilaian tertentu, dibuatlah petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan. Sacipto Raharjo, 2000/30. Dengan demikian, di satu pihak norma hukum mengandung makna sebagai patokan yang membuat penilaian mengenai perbuatan tertentu menurut hukum. Di lain pihak, hal tersebut merupakan patokan, ukuran, atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup menurut peraturan hukum. Franz Magnus Suseno yang mengutip pendapat Reinhold Zipelius mengemukakan bahwa terdapat 3 nilai dasar yang harus direalisasi dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Nilai kesamaan. Zipelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan pada siapa yang kuat dan siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak dipandang sama di hadapan hukum.
Hukum berlaku umum dan tidak mengenal diskriminasi. Apa yang Anda sering dengar dengan equality before the law berpijak pada nilai kesamaan ini. Suseno, 1999 banding 115. 2. Nilai kebebasan. Inti dari kebebasan ialah setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang dapat hidup sesuka hati. Secara hakiki, manusia itu adalah individu yang bersifat sosial. Maksudnya, ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain. Dengan demikian, ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain, interdependen. Pendeknya, kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum sehingga dalam melaksanakan tugas dimaksud tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. 3. Nilai solidaritas. Hukum adalah institusional dari kebersamaan manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon yang secara hakiki hidup bersama. Adanya kondisi ini memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungan sesama manusia. Pembatasan kebebasan dilakukan dalam rangka memberikan ruang gerak kepada pihak lain sekaligus merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas sesama manusia. Dalam revolusi Prancis ini dikenal dengan semboyan fraternité artinya persahabatan. Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua, tidak boleh ada di antaranya dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain. B. Pengertian filsafat hukum. Sebagaimana dikemukakan di muka, pendekatan dalam penulisan modul ini adalah pendekatan filsafati. Yang dikenal dengan filsafat intinya merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Bidang filsafat sangat luas dan mencakup secara keseluruhan, sejauh dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Filsafat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Tujuan dari filsafat tidak lain adalah pemahaman, understanding, dan kebijaksanaan. Wisdom, Ali Mudofir, 2011 banding 17. Adapun definisi filsafat itu sendiri belum ada suatu kesepakatan yang dapat diterima secara memuaskan oleh semua pihak. Gerard Beckman, sebagaimana dikutip Darmodihardjo dan Siddhartha, menyatakan bahwa pertanyaan tentang apakah filsafat itu sama tuannya dengan filsafat itu sendiri. Darji Darmodihardjo dan Siddhartha, 2004 banding 6. Namun, untuk menghindari perdebatan panjang yang belum tentu usai, penulis mengemukakan pengertian filsafat untuk definisi kerja semata serta sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab asal-muasal, dan hukumnya. Filsafat atau juga ilmu filsafat, sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral etika. Ontologi, metafisika, membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asal, sumber, dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu, dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Kemudian, filsafat moral membahas nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Nilai di sini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah. Dalam penulisan ini, filsafat berfungsi sebagai metode atau sebagai cara berpikir secara reflektif mendalam, penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati, dan teliti. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas. Metode berpikir semacam ini bersifat intusif, mencakup secara luas dan simoptik, secara garis besar. Oleh karena itu, berbeda dengan metode pemikiran yang dilakukan oleh ilmu-ilmu khusus.
Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan abadi, perennial problems. Pertanyaan abadi ini adalah pertanyaan yang dapat dijawab secara logika. Namun, pertanyaan ini tidak pernah menemukan jawabannya secara memuaskan meskipun setiap filsuf memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengajukan argumentasi yang logis dan rasional. Ibid, 19-20. Filsafat sebagai cara berpikir berarti melakukan perenungan yang sangat mendalam hingga mencapai hakikat, berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir dengan melihat berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam berpikir filosofis sebagai berikut. 1. Sistematis. Pemikiran yang sistematis dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis berarti masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. 2. Konsepsional. Konsepsional berkaitan dengan ide, gambar, atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan realnya sehingga maksud dari konsepsional tersebut sebagai upaya menyusun suatu bagan yang terkonsepsi, jelas. Berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya. 3. Koheren. Koheren atau runtut berarti unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logis, uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren, runtut. 4. Rasional. Maksud rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir, logika. 5. Sinoptik. Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh dalam kebersamaan secara integral. 6. Mengarah pada pandangan dunia, worldview. Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk menerangkan dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Ibid 2007-5-7. Perlu ditambahkan, selain dari 6 hal tersebut, filsafat sebagai istisar membentangkan cara pandang. Artinya, harus dimulai dengan pengakuan akan kebebalan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sokrates, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Lewat kesadaran inilah kemudian berusaha untuk memahami kata-kata serta mendalami kembali peristiwa dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dianggap lazim. Dalam hal ini konstelasi hukum. Pengakuan akan kebebalan secara otomatis akan menggiring pada kesadaran cinta pada kearifan dan kebenaran. Demikianlah filsafat menjadi sandaran atas suatu kesimpulan yang benar pada suatu tempat dan waktu tertentu, tapi berubah dalam tempat dan waktu serta sudut pandang yang lain. Apa yang menjadi jawaban dari filsafat tidaklah pernah abadi. Karena itulah, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Masalah-masalah filsafat tidak pernah dapat selesai, justru karena ia bersifat filsafat. Darji Darmodiharjo dan Siddhartha, 2004-3. Pemikiran-pemikiran baru akan selalu muncul dan berkembang dan tidak pernah usai sebagai hasil daya kreativitas akal budi manusia. Perlu diketahui bahwa terhadap metode berpikir filsafat ini, di kalangan ulama Islam terdapat istilaf. Ulama yang berkeberatan terhadap filsafat, golongan salaf mengemukakan bahwa adanya pemikiran filsafat dianggapnya sebagai bidah dan menyesatkan. Al-Quran tidak untuk diperdebatkan, dipikirkan, dan ditakwilkan menurut akal pikir manusia, tapi Al-Quran untuk diamalkan sehingga dapat dijadikan tuntunan hidup di dunia dan akhirat. Sementara itu, golongan yang tidak berkeberatan beralasan bahwa filsafat dapat membantu menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran dengan penjelasan yang dapat diterima oleh akal pikir manusia. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya manusia untuk berpikir tentang dirinya sendiri tentang alam semesta untuk mengimani Tuhan Sang Pencipta. Al-Bid 97-98. Yang termasuk pertanyaan abadi dalam konteks hukum adalah persoalan keadilan. Keadilan ini menemukan perdebatannya karena keadilan memiliki sifat relatif dan individual. Apa yang dianggap adil dalam persepsi manusia yang satu seringkali dianggap tidak adil oleh persepsi manusia yang lain.
Pendekatan filsafati ini digunakan untuk mencoba memberikan pemahaman keadilan yang beragam, tapi memiliki inti yang satu dalam permasalahan. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata filsafat? Sifat apa yang melekat pada filsafat? Bagaimana pula dengan filsafat hukum? Pada hakikat, sifat filsafat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan sebagai berikut. Bersifat universal, yakni berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Itu artinya yang terbersit dalam pikiran kita menyangkut pengalaman-pengalaman manusia yang bersifat umum. Dengan pendekatannya yang radikal, kajian filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan yang universal. Dengan demikian, yang menjadi persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Anda juga bisa menyebutkan bahwa masalah kefilsafatan sangat terkait juga dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda infakkan dalam tiap tahun, melainkan akan bertanya apa yang memotivasi Anda menginfakkan harta, apakah sekadar mencari surga, mencari ridho Tuhan, atau justru supaya dianggap dermawan. Bersifat spekulatif, yakni persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah, yakni dengan membuat tekanan-tekanan cerdik tentang hal-hal yang ada di luar pengetahuan sekarang. Misalnya, keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, kebahagiaan, dan sebagainya. Bersangkutan dengan nilai-nilai, yaitu persoalan filsafat bertalian dengan keputusan tentang penilaian moral, penilaian estetis, agama, budaya, dan permasalahan sosial lainnya. Nilai di sini bermakna suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati. Jadi, dapat saya tegaskan bahwa nilai adalah suatu kualitas abstrak yang menimbulkan rasa senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. Bersifat kritis, filsafat dalam melakukan analisis terhadap permasalahan atau konsep-konsep yang oleh ilmuwan diterima gitu saja tanpa pemeriksaan dan dilakukan secara kritis dalam filsafat. Setiap bidang pengalaman manusia, baik di bidang ilmu maupun agama, mendasarkan penyelidikannya pada asumsi-asumsi yang diterima sebagai tolok berpikir dan berbuat. Asumsi-asumsi tersebut diterima gitu saja dan diterapkan tanpa diperiksa secara kritis. Bersifat implikatif diartikan bahwa apabila suatu persoalan filsafat sudah mendapatkan jawabannya, hal tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan hidup manusia. Contoh pertanyaannya adalah apakah manusia yang paripurna itu berpikir secara radikal? Radikal berasal dari kata Yunani, radix, yang berarti akar. Dengan demikian, berfilsafat artinya berpikir hingga sampai pada akar permasalahan, yakni sampai pada hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Berpikir secara kefilsafatan juga bercirikan pemikiran yang bertanggung jawab. Tanggung jawab utama ditujukan pada Tuhan dan hati nuraninya sendiri. Apabila kita kaitkan dengan hukum, hal tersebut artinya adalah Anda melakukan terhadap hukum secara universal, spekulatif, kritis, implikatif, dan radikal. Kajian-kajian tentang kekuasaan, keadilan, kewenangan, dan sebagainya memerlukan pemikiran yang demikian. Kesimpulannya antara lain adalah keadilan hakikat menghendaki perbedaan, kekuasaan, dan hukum terkait erat bagai keping mata uang logam. Sekian kegiatan belajar 2. Selanjutnya kegiatan belajar 3. Ada di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.